Shalom Permata. Apa kabar nih teman-teman Permata yang ada di rumah? Pastinya dong luar biasa. Pastinya dong Bang, karena anak-anak Tuhan harus selalu dalam keadaan yang sukacita. Pasti. Ya apalagi kita bertemu kembali KMP kita hari ini ya kan. Iya Bang, apalagi KMP kita hari ini tuh KMP yang terakhir Bang di tahun ini. Iya Bang, benar. Nah untuk itu teman-teman Permata yang ada di rumah, kami mengajak teman-teman semua untuk mengambil sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita ini dengan bersaat teduh. Amin. Teman-teman di KMP kali ini, mari kita nyatakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kita dengan mengatakan ke teman-teman sekeliling kita, aku, kamu, kita jadi berkat. Kita coba ya Bang. Boleh. 1, 2, 3. Aku, kamu, kita jadi berkat. Berbiasa ya Bang. Ya. Teman-teman, mungkin kita lupa bahwa berkat Tuhan itu selalu hadir di tengah kita. Bahkan kita lupa kalau Tuhan itu ada. Ya, untuk itu teman-teman, hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan hari ini. Gimana sih, apa sih itu berkat? Bagaimana sih kita bisa mendapatkan kunci berkat itu? Hari ini kita akan belajar sama-sama dengan tema KMP kita pada hari ini, The Keys of Blessings, yang akan dibawa oleh pendeta Theo Kelian. Ya, untuk memasuki kebaktian kita bernyanyi betapa hebat.
Iya, kalau itu kita nyatakan kembali kasih Tuhan, bahwa kita katakan bahwa dengan Tuhan kita tak akan pernah ragu, bahwa dengan Tuhanlah sumber kekuatan kita di dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kita bernyanyi denganmu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih Tuhan boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anakmu berdoa memohon kasih karunia Tuhan, agar Engkau boleh hadir di sini Tuhan, di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah KIP pada hari ini, walaupun kami melaksanakannya secara online, tapi kami berserah kepadamu, agar Tuhan boleh memberikan pernyataan dan hikmat serta berkat yang daripadamu saja melalui ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami jika kami sering sekali melakukan kesalahan. Kiranya kasih Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami mulai hari ini, esok dan sampai selamanya. Terpujilah Engkau ya Bapa, kini dan sampai selamanya. Amin. Untuk KIP kita tahun ini, marilah kita mendengarkan firman pujian dari tim KIP Permata Kasih Setia Kampung Alam dan Gunggun Yerusalem. Kamera
hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun, dan menghibur yang penat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Mata yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia dan anugerah berkat Tuhan yang tak henti yang Kau berikan bagi kami, bagi anak-anak Tuhan Permata GBKP Seklasis Medan Kampung Lalang. Jikalau saat ini ya Bapa kami boleh bersama-sama untuk bersekutu, untuk beribadah menyembah Tuhan dalam kebaktian Minggu Pemuda GBKP Klasis Medan Kampung Lalang. Ini kami ya Tuhan, tiba saatnya untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Ajari kami ya Allah, Roh Kudus berkuasa atas kami. Kami siap untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Permata GBKP Seklasis Medan Kampung Lalang, yang menjadi nas bacaan kita di KMP kali ini terambil dari bagian Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 10 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 10 sampai 16. Elia dan janda di Sarfat. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan.
Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sampai sedemikian pembacaan kita. Permata yang dikasih Tuhan, Shalom, menjuah-juah membantah gerina. The key of blessings, kunci berkat. Kalau ngomong soal berkat, saya yakin bahwa sepakat kita semua, tak satu pun dari kita yang normal berpikir, apalagi sebagai orang beriman, akan menolak berkat. Semua kita suka berkat, apalagi orang Kristen katanya, karena bukan di Kristen aja ngomong soal berkat ini kan begitu ya. Tapi yang jelas kalau dalam kegiatan ibadah kebaktian, kalau ditanya orang Kristen mana yang paling penting, mana yang paling menarik, berkatnya dong. Jadi yang lain ya penting sih, penting, tapi berkat yang terpenting, yang bagian ujung-ujungnya itu. Jadi kalau terlambat juga datang ke gereja ya nggak soal, yang penting dapat berkatnya. Tapi permata MKL nggak ada yang terlambat datang gereja ya, nggak ada yang terlambat datang ibadahnya, walaupun malam minggunya sampai jam kecil baru BOK ya kan, bobo, tetap cepat bangun, tidak terlambat. Ngomong berkat lagi, tentu kita semua suka, tidak ada yang menolak, karena biasanya berkat itu juga dipahami identik dengan apa? Material, hal-hal yang bersifat material. Sederhana saja ya, kalau termasuk nih ngomong soal ibadah persekutuan, berkatnya apa ya? Snacknya apa ya? Konsumsinya apa dulu nih? Kalau di kampung saya dulu, kalau Natal itu nggak L2 konsumsinya, nggak jadi Natal. Tahu L2? Bukan lolas, lolobok. Karena di situ juga nanamnya, rasanya berkat itu. Nggak salah juga sih, tapi ini dia. Lalu apalagi berkat? Nah, di pesta orang Karo atau mungkin suku Sideban, atau tetap dalam lingkungan persekutuan gereja, membandukam nandai sipolan, bapak sipolan, endang ingin banci baba kami, hanya inilah yang kami bisa berikan saat ini, mungkin kecil. Jangan kamu lihat dari nilai nominalnya, rupiahnya, apalagi nilai dolarnya, tapi nenlah pasu-pasuna. Lihatlah berkatnya ya, walaupun ini kecil, hanya kecil, tapi berkatnya lah yang kamu pandang. Penting sekali berkat itu. Sampai-sampai kalau mau buat usaha juga, ya sangat suka bikin nama toko bangunan berkat agung. Mana ada bikin orang nama tokonya toko bangunan
kutuk keparat. Nggak ada. Siapa yang mau kutuk keparat lagi? Aparat nggak apa-apa kan begitu. Dan mungkin yang terakhir saat ini kita semua bisa sambung. Semua suka berkat sampai ada orang tua kasih nama anak yang baru lahir si Tongan Daise berkat Sinulingga. Berkat lihatlah dia, aku lihat bergabung. Saudara-saudara permata yang dikasihi Tuhan, kalau tema kita di KMP kali ini berkata the key of blessings, kunci berkat. Nah, mau tidak mau, pertama sekali kita harus paham benar sesuai dengan Alkitab, pemahaman yang Alkitabiah. Apa itu berkat? What is blessing? Bikinlah cakap Inggris jadi referensi kan di permata bulan. Biasa itu lain ya. Apa itu berkat? Bahwa berkat saudara-saudara permata mau tidak mau harus kita pahami sebagai pemberian Tuhan dan pemberian yang paling agung, paling besar, paling mulia, paling segala-galanya. Berkat Tuhan itu apa? Keselamatan. Tidak ada lagi yang lebih daripada itu. Mau cerita apapun, bagaimanapun, siapapun yang ngomong dimanapun, kapanpun, dari sudut pandang iman Kristen, berkat itu yang pertama dan terutama adalah keselamatan. Nah, permata sudah mengaku percaya, mengaku iman. Kamu ngawankan mebagai makamu permata, menggumkam kami engkau selamat. Ya kok sekarang pula masih ditanya pendeta? Siapa tahu? Karena sekarang masih kami ada proses katekisasi CD awal sampai pertengahan, hampir 10 bulan pelajaran, masih ada peserta ditanya, sudah selamat belum? Padahal sudah baptis ya, sudah Kristen ya, sudah anggota GPKP. Sudah selamat belum? Ada yang jawab belum. Ada lagi yang jawab ragu-ragu. Ada lagi yang lain nggak tahu pendeta. Bahaya ini, sudah baptis, sudah jadi orang Kristen, belum tahu dia sudah selamat. Permata, engkau selamat kita. Kenapa? Karena keselamatan kita bukan karena usaha kita, upaya kita, perbuatan baik kita, amal jasa kita, prestasi kita terlebih dahulu, melainkan apa? Karena pemberian Tuhan, anugerah kasih karunia Allah. Dan itulah yang menjadi renungan kita saat ini, saudara-saudara. Permata, berdasarkan bacaan kita 1 Raja-Raja 17 tadi, bahwa marilah kita mengimani dan mengamini, karena tema kita the key, tunggal ya, lain tadi the keys. Nah, itu kunci-kunci, plural ya kan, jamak. Jadi kita fokus ke satu saja, kunci berkat. Tidak ada yang lain selain iman, faith ya. Karena itu kita pertama sekali harus berbicara tentang iman. Ini adalah sebagaimana sebuah ungkapan berkata, let God be God and let the church be the church, or let human be human. Biarlah Allah tetap Allah, biarlah gereja tetap gereja, biarlah kita manusia, tetap jadilah manusia. Biarlah bangsa Israel ya bangsa Israel, sebagaimana identitasnya bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaan Allah. Biarlah Elia adalah nabi, pelayan, utusan Tuhan,
suruh-suruhan di mata, dan biarlah juga janda tadi tetap jadi janda. Yalah pendeta, nggak mungkin jadi duda kan begitu ya. Tapi apa maksudnya permata? Ketika situasi kehidupan kita dilanda persoalan yang begitu berat, identitas itu sering sekali menjadi kabur. Permata, juga kira-kira pernah pengalaman saya waktu kuliah di satu runggun yang cukup masih kecil dan cukup pelosok, bahkan ada satu daerah, satu sektor waktu itu belum masuk PLN, dan rata-rata maaf cakap belum ada MCK. Dan itulah tempat saya 2 bulan PKL ya, tidak ada permatanya dalam arti kegiatannya. Anak permatanya ada, sehingga apa kata orang tua? Gereja ente mau bagi berngilar bulan lar bintang nih. Kenapa? Karena permata itu diharapkan menjadi ya generasi muda, menjadi yang menghiasi persekutuan gereja. Akhirnya apa permata? Timbul satu ungkapan, iya permata neng bola nego permata, jadi kai permate. Iya, gerak aninggu permate. Saudara-saudara, permata yang dikasih Tuhan jelas permata. Persadan man anak gerejanta GBKP ibas runggun-runggun ta masing-masing 30 siwah runggun klasista eda permata GBKP klasis MKL Medan Kutari Kampung Lalang ya, suara kuta kami ya, Kampung Kuta Lalang Rih, kalau salah ya, Medan Kutari. Identitas kita adalah generasi tidak hanya penerus tapi generasi muda masa kini. Tahun depan 2021 GBKP dalam draft GBP merumuskan sasaran program GBKP 2021, generasi muda menjadi berkat. Kalau tahun ini soal IT, TI, teknologi informasi, 2019 lepas yang lalu entrepreneurship, kewirausahaan. Tahun depan 2021 generasi muda menjadi berkat. Dan untuk itu permata ini sebetulnya sekedar mengingatkan kita renungan KNP bahwa iman sebagai key of blessing, kunci berkat, bawa kita kepada pemurnian iman ya. Bukan pertama sekali soal pengetahuan, pengertian, definisi, konsep-konsep, tidak. Karena itu ada sebuah buku teologi namanya pendeta ya, banyak buku yang lain tapi buku utama buku teologi ada judulnya Faith Seeking Understanding, iman mencari pemahaman, pengertian, pengetahuan. Artinya bahwa iman dahulu lah, baru diperoleh pengetahuan itu. Karena umumnya kalau ditanya kira-kira permata, coba renungkan, refleksikan, mana kira-kira yang paling dekat dengan diri saudara, diri Anda. Percaya dulu baru mau taat, patuh, atau patuh dulu, tahu dulu baru mau percaya. Tahu, paham dulu baru mau percaya, atau percaya dulu baru nanti tahu atau paham belakangan lah. Biasanya tahu dulu lah, paham dulu lah. Apalagi permata kan anak muda, si muda-muda tak pernah, masih relatif muda, energi, kreatif,
kreatif, inovatif, ya rasio lah, logika lah yang paling berperan. Tahu dulu dong. Kunci berkat, the key of blessing, iman dulu. Faith, iman mendahului pengertian, pengetahuan bahwa dengan iman kita sudah memperoleh berkat, bahkan berkat yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia, keselamatan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu situasi pun diwarnai dengan segala perubahan dan tantangan yang tak henti-hentinya, mengandung penderitaan, kesusahan. Permata GBKP tetap mendahulukan iman sebagaimana Elia dan janda. Kenapa? Ya, jelas identitasnya tadi. Let God be God. Ya, let Israel be Israel. Elia tetap Elia. Permata tetaplah sebagai permata di gereja. Ada permata yang mau jadi lansia? Enggak ada. Di rumah permata anak, ya jadi anak. Orang tua, ya jadi orang tua. Jadi Mamre, jadi Moria. Permata jadi kakak, abang, jadi abang, jadi kakak. Kalau memang adik, jadi adik. Ya, jangan macam di kampung pendeta, ada supir angkot, padat selalu penumpangnya, sewanya. Kalau cowok yang mau turun, ya kan, baru mau dibilang bang gitu, padahal entah mau bilang bang apanya penumpangnya kan, langsung macet remnya, berhenti langsung. Biar cepat-cepat turun yang cowok, mudah-mudahan ada cewek yang naik kan gitu. Tapi kalau cewek yang bilang mau bang gitu sama supirnya, apalagi cewek cantik, bang, pura-pura muda, bang, pinggir bang, lanjut lagi 500 meter, bang, oh bang, di mana ada kilometer hari betul ngadi, lumayan nih, natap-natap setenar kaca data saya, itu bukan supir orang Kristen, itu bukan supir pakai iman lu guys. Kan ya let driver be driver lah. Kan begitu, penumpang ya penumpang lah. Supir yang bagaimana dulu kan begitu. Elia sudah susah tidak hujan-hujan, disuruh Tuhan pergi ke sungai Kerit. Ya wajar, logis, oke. Siapa juga kita pasti mau, ayo siap. Namanya tidak ada air, pergi ke sungai supaya bisa minum, supaya bisa hidup, tapi sungai kering. Kemana disuruh Tuhan? Jumpai janda. Wah, saudara permata ini tidak logis. Tapi tetap Elia bersiap. Ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap, sesudah mendengar firman Tuhan, dan sampailah ia kepada kampung Sarfat tadi dan bertemu dengan si janda itu, kan begitu ya. Wah, kalau lagi pandemi gini belakangan katanya ya, saya sih nggak tahu persis, dapat apa rezeki nomplok juga itu kalau pas yang topnya apa itu, ada bunga janda bolong katanya ya, atau apa ya sekarang ini ya, aglonema lah, keladi-keladian lah, terserahlah apalah itu, lumayan juga kan begitu ya. Ini janda loh, orang Israel Timur Tengah itu perempuan pun gak ada harganya, janda lagi, udah janda miskin lagi, udah miskin ada pula anaknya yang jadi tanggungannya. Wah, kesitulah Elia disuruh Tuhan. Saudara-saudara permata, ini unlogic ya, nggak logis ini, tapi itulah iman. Faith seeking understanding, iman mencari, iman mendahului pengetahuan. Siap berangkat, jumpa sama si janda lagi ngumpulin kayu, udah susah-susah, ditambah susah. Datang Elia, mari air aku perlu, belum diambil air, aku mau roti lagi, kata Elia. Kalau kita berpikir waras apa? Ini nggak bener ini si Elia ini, kan gitu ya.
nggak nengok apa, nggak lihat apa. Orang dah susah, minta ini, minta itu. Bahasa aku petah gua denganmu bagai. Tapi apa? Ya, inilah aku, Elia. Nggak ada sengkibul roti pun sama aku. Ya, ini aku cuman punya sedikit minyak dalam buli-buli dan tepung, segenggam tepung dalam tempayan. Ku ambillah ini kayu, habis itu ku bawa ke rumah, ku masaklah tepung ini, ku makan sama anakku untuk makan yang terakhir, habis itu matilah kami. Enggak apa-apa, kata Elia, buatlah, tapi untukku dulu kau kasih ya, kau berikan, baru habis aku nanti untuk sama anak Ini masuk akal enggak? Ini permata, enggak masuk akal. Tapi akhirnya apa? Iman kuncinya kembali. The key is faith. Sola fide. Salah satu semboyan kita reformasi kan, gereja Protestan. Di samping sola gracia dan sola scriptura. Dia ikuti, patuh, taat saja. Dan akhirnya apa saudara? Permata buahnya. Mereka bisa makan bahkan tidak habis-habis tepung dan minyak untuk beberapa tahun untuk mereka bertiga. Padahal tadi inilah untuk makan terakhir, habis itu matilah kami. Nah, permata sudah dapat berkat? Sudah. Tidak salah mohon minta berkat, sama sekali tidak salah. Tapi iman sebagai kunci berkat menuntun kita untuk jadilah saluran-saluran berkat Tuhan. Dan ketika itu berkat itu tidak akan pernah habis-habisnya. Karena berkat yang sesungguhnya, keselamatan yang telah terima membuahkan sukacita, kemalemenate, keriatu, damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan dalam kehidupan permata, di tengah persekutuan gereja, di dalam keluarga, di tempat pendidikan, di kafe, di tengah jalan, di mana saja. Jadilah saluran berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, jadikan kami alat Tuhan sebagai saluran berkat Tuhan, karena kami sudah Tuhan berkati, sedang Tuhan berkati, dan Tuhan berjanji sebagaimana janji Tuhan melalui firman Tuhan kepada Elia dan kepada janda Sarfat, bahwa tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Demikianlah dengan kacamata iman, berkat Tuhan yang tak habis-habisnya itu menjadi bagian kehidupan kami sepanjang hidup dan berguna, terasa berkat Tuhan bagi sekitar kami. Demi Kristus Yesus, sumber berkat yang sejati, kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya permata yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan ucapan syukur kita bagi Allah, dan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan ucapan syukur kita terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita mengumpul persembahan, mari kita bernyanyi. Kita pendek-pendek Paras 50 ayat 1 dan 2. Andeskan kami iman bagi.
Teman-teman Permata, kita harus percaya bahwa hujan berkat akan tercurah. Itulah janji kudus yang akan diberikan Sang Penebus bagi kita. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 403, hujan berkat akan tercurah. Kini tiba saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat dan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk berkat keselamatan yang Tuhan berikan. Tetaplah ya Bapa, iman dan pengharapan dalam hati dan pikiran kami Tuhan cukupkan. Setiap kami anak-anak Tuhan, khususnya Permata GBKP Sekelasis Medan Kampung Lalang, sehingga dengan iman dan pengharapan kami bertahan, kami bergumul dan berjuang menapaki kehidupan yang penuh dengan tantangan, serta tetap mampu melihat peluang di balik tantangan. Bahkan dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami bisa menjadi alat Tuhan. Tolong kami ya Allah dalam aktivitas, baik sebagai pelajar, sebagai mahasiswi atau mahasiswa, dalam proses studi di saat pandemi ini. Ajari, berkati kami. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan Permata dalam pergumulan mencari pekerjaan, atau mungkin bergumul menemukan teman hidup pasangan. Tuhan membimbing, Tuhan mengajari, Tuhan menunjukkan jalan dan memampukan kami mengimani. Tuhan sediakan pekerjaan dan teman hidup yang terbaik menurut Tuhan bagi anak-anak Tuhan Permata pada waktu yang Tuhan tentukan. Kami berdoa untuk segenap anak-anak Permata dalam pergaulan, dalam keseharian di tengah-tengah keluarga. Berkati dengan hikmat kepintaran. Cukupkan kebutuhan dan kesehatan kami semua ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka. Berkati seluruh pengurus Permata, baik klasis juga Runggun, dan seksi-seksi Permata di Runggun, BPMK, untuk tetap mampu melaksanakan pelayanan dengan maksimal di tengah-tengah keterbatasan kami saat ini. Untuk bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, berkati gereja Tuhan, Moderamen, BPMK, dan segenap majelis Runggun.
Inilah kami ya Tuhan, dengan segala keberadaan, seluruh doa dan pengharapan, rencana-rencana, cita-cita kami. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja, karena kami datang berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Juru Selamat dunia ini, yang sudah mengajar doa Bapa kami kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Permata GBKP Seklasis Medan Kampung Lalang, pergilah dan jadilah saluran berkat Tuhan dalam kehidupanmu, dan untuk itu terimalah berkat dari Tuhan Allah kita sebagai kekuatanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.